Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Jangan lupa ya dukungannya, like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan peternak semua, kasus ini cukup sering saya alami, namun tidak pasti juga akan terjadi pada peternak lain. Kasus tersebut yang saya maksud yaitu ayam yang kita pelihara lama-lama kurus dan akhirnya mati atau tidak bisa diselamatkan. Karena kejadian atau intensitasnya cukup sering, maka sudah pasti masalah ini menjadi perhatian khusus bagi peternak, khususnya saya pribadi. Nah, saya tidak ingin hal seperti ini terjadi pada peternak lain termasuk Anda. Oleh sebab itu, saya akan bahas kali ini bagaimana cara menghindari ayam yang lama-lama kurus lalu mati. Rekan peternak semua, untuk terhindar dari masalah ini, yang pertama perlu diperhatikan adalah mengenai kebutuhan gizi dari pakan yang kita berikan untuk ayam yang kita pelihara. Agar ayam tidak lama-kelamaan menjadi kurus, maka harus dipastikan bahwa kita memberikan pakan yang gizi atau nutrisinya sesuai dengan kebutuhan standar, kebutuhan minimal atau standar ayam-ayam yang kita pelihara. Misalnya seperti ini. Ayam butuh kalori 10, tapi selalu kita berikan 7. Ayam butuh vitamin 50, yang kita berikan hanya 40. Nah, jika kekurangan gizi atau nutrisi seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka yang akan terjadi selanjutnya, lama-kelamaan ayam bukannya tumbuh menjadi gemuk dan besar, tetapi justru sebaliknya, menjadi kurus bahkan kerdil. Hal seperti ini rekan semua saya alami sendiri ketika saya biasanya terlalu asik memanfaatkan pakan alternatif secara maksimal. Biasanya terjadi pada saya ketika stok pakan alternatif melimpah dan bisa didapatkan secara gratis. Saya menjadi abai dan lalai dalam memperhitungkan kebutuhan standar atau kebutuhan minimal akan gizi-gizi ayam yang saya pelihara. Karena dalam setahun bisa terjadi sampai 2 kali atau kadang 3 kali, maka pada akhirnya saya menyadari dan bisa mengantisipasi kekurangan ini. Tentunya dengan tetap memastikan ayam mendapatkan nutrisi atau gizi yang dibutuhkan secara minimal. Hasilnya setelah diaplikasikan, ayam bisa tetap sehat dan tumbuh normal tanpa adanya masalah-masalah kesehatan. Rekan peternak semua, selain dari buruknya kandungan nutrisi pakan yang menyebabkan peternak mengalami masalah ayam yang lama-lama kurus seperti ini adalah adanya parasit yang mengambil keuntungan dari dalam tubuh ayam yang kita pelihara. Apalagi kalau bukan cacing parasit yang ada di dalam pencernaan ayam. Ya, untuk dapat melakukan pencegahan secara maksimal, maka peternak wajib memastikan ayamnya bebas dari masalah cacingan. Cara paling mudah
tentu yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan obat cacing khusus ayam secara berkala. Tentunya sesuai dosis yang dianjurkan ya, jangan berlebihan. Kemudian selain melakukan pencegahan menggunakan obat cacing, agar terhindar dari cacingan, maka peternak juga harus memperhatikan pengolahan bahan pakan yang berasal dari limbah kadaluarsa atau basi atau akhir atau sisa makanan. Nah, seperti itu. Penggunaan bahan-bahan pakan seperti ini hendaknya tentu harus didahului dengan pengolahan yang memadai. Jadi diolah terlebih dahulu sehingga nantinya bibit kuman, penyakit, telur cacing tidak terbawa ke pakan dan masuk ke tubuh ayam yang kita sedang pelihara. Nah, harus dipastikan pakan-pakan racikan sendiri seperti ini benar-benar terbebas dari bakteri jahat apapun bentuknya. Rekan peternak semua, masalah cacingan ini tidak akan langsung terlihat efeknya di ayam. Namun, masalah cacingan akan menggerogoti ayam dari dalam, menggerogoti ayam dan juga tentunya menggerogoti kita. Cacing akan mengambil alih atau mengambil keuntungan menyerap nutrisi pakan yang kita berikan. Ayam menjadi kekurangan nutrisi, kemudian pada akhirnya bisa terjadi kurus dan seterusnya. Nah, terakhir rekan semua, mengingat resiko kesehatan yang cukup besar pada masalah ini, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa peternak sebaiknya bisa memaksimalkan upaya pencegahan di peternakan yang dikelola. Dengan menerapkan sistem pencegahan yang maksimal, kita bisa terhindar dari berbagai masalah yang berpotensi bisa merugikan kita. Selalu ingat ya, mencegah itu tetap lebih baik daripada mengobati. Oke, rekan semua, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau belepotan dalam penyampaiannya. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.